lu udah nggak tahu mau ngapain, lu udah nggak dengar suara Tuhan, lu cuma di situ sebagai manusia. Udah kak, gue udah capek, ya, gue udah mentok. Gue yakin kok Tuhan juga udah mentok sama gue sebenarnya. Cuma guanya aja yang batuk. Oh tahu? Aku masih marah, aku jawab dia gitu. Ngapain lo nyuruh gue ketemu pendeta? Biar nggak boleh cerai. Iya. Gitu. Iya, dia ngomong kayak gitu. WhatsApp dari Randy ke Mas Ade yang isinya bahwa dia minta maaf dan dia berterima kasih sama Mas Ade. Intinya kayak orang pamitan lah, simpelnya. Okay. Kayak orang pamitan. Yeah. Itu tiba-tiba aku keluar keluar rumah. Yang ada di hati aku cuman cari Randy. Kalau aku nggak nyari dia, anak-anak aku kan kehilangan bapaknya. Aku diem di tol Sedayu itu, aku nangis sejadi-jadinya. Nggak ada mobil satupun yang lewat. Aku nangis, aduh Tuhan aku harus kayak gimana nih, Tuhan aku harus gimana. Aku takut sekali, Tuhan tolong apapun lah, pokoknya jangan sampai Randy kenapa-napa. Gini, gue mikirnya kayak yaudah satu Indonesia udahlah benci sama gue deh. Iya. Benci lah, udahlah. Semua ejekan, semua makian, semua nyinyir, semuanya sebutin deh. Harusnya gue marah, karir gue 16 tahun. Iya. Anjir, hancur. Okay. Dar, dah selesai itu. Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. Kita ada di episode gue udah gak inget keberapa. Thank you so much. Hari ini kita kedatangan a new friend of mine. Halo. Temen baru. Iya, temen baru dong. Randy and Lady. Welcome guys. Ya. Thank you so much sudah datang ke sini. Thank you kopinya. Enjoy, santai aja, alright. Kenapa kalian bisa ada di sini? Karena cerita simpelnya nih guys, minggu lalu gue ketemu sama Lady. Yeah. Jadi kan gue sekarang ini nge-host another podcast acara yang namanya Solusi. Right, di Solusi itu kita biasa merekam kesaksian perjalanan kehidupan orang. Ya, kayak safe space tapi lebih manis, lebih formal, lebih cantik, lebih Tuhan itu baik gitu kan. Kalau di sini tuh kita selalu bilang kalau ini space iman tongkrongan. Jadi percakapan iman yang biasa kita nggak tampilin di TV, tapi di antara teman-teman kita ngomongin seada-adanya, seril-realnya. That's what this space is gitu. Nah, pas di situ kita sempat podcastan ya sejam ya, dengerin semua. And waktu itu tuh pas gue baru duduk sama si Lady, gue nggak tahu cerita semuanya until on the day. I'm not the most updated person di dalam dunia what's happening gitu kan. Tapi pas gue denger ceritanya, so for the first time it was genuine shock, kayak oh gila perjalanannya gokil banget nih ceritanya gitu. Selesain semuanya, endingnya seru banget ya. Lady berdoa. Tuhan. Lady tiba-tiba berdoa. Thank you for saying yes. It was so natural loh. Iya. I thought udah biasa. Enggak biasa. Pertama kali ya, maksudnya akan disiarkan di dengan ditonton banyak orang gitu ya. Pertama kali tapi kayak udah dalam nama Tuhan Yesus lah. Udah gitu aja. Yakin aja. Yakin aja udah. Soalnya abis itu kan Randy selesai dateng kan, baru kenal nama Randy, terus sempat ngobrol-ngobrol dikit kita kan. Dan ternyata aku dan Brian udah pernah ini ya chat di Instagram. Iya, selama masalah itu kontennya dia di Instagram yang. Tapi Kak Briannya nggak ngeh. Nggak. Jadi pas gua masuk, gue pikir Solusi itu kan kayak ya dulu ditemenin pendeta. Ya gue nggak nyangka pendetanya elu. Terus kayak oke, gue masuk lah. Ini kan gini bener, aku inget banget gini.
Mas, ini kan yang gue DM nih. Ada manajer gue kan, Mas Ade, ini yang gue DM. Jadi itu kan gue DM lu tuh, 2 kali ya. Karena gue liat konten lu. Di situ tuh gue kayak, di situ gue nggak tahu ya, maksudnya di sisi itu saat itu gue terpuruk, gue nggak tahu harus ngomong sama siapa, gue nggak bisa doa. Gue juga ngerasa nggak pantas, udahlah ngerasa udahlah hina deh. Tapi di situ gue kayak, iya ya, masih ada yang doain gue, masih ada yang nyemangatin gue nih. Makanya gue bilang thank you ya, Kak, it means a lot. Ini kedua kali aku. Iya, gue abis itu kan gue cek beneran, gue inget sih, tapi gue apa sih yang tadi ngomong? Lo cuma sesimpel kayak bilang thank you ya, it means a lot. Iya. Kalau waktu itu gue tahu what's happening dengan semua yang di luar the public news gitu kan, mungkin gue nyambung, gue kan nggak tahu, jadi gue kayak gue kira ini adalah seseorang yang tersentuh, which nggak ngerti backstory-nya gitu. Tapi balasan lu itu gini ya, gue mungkin saat itu gue mikirnya kepedeannya gue. Right. Satu Indonesia Raya, udah tahu termasuk lu. Jadi pas lu balas kayak the best is yet to come. Oh. Iya, lu balas itu pokoknya DM itu. Oh, oke, dia tahu dan dia masih ada orang yang berbesar hati yang masih ngeliat gue nih manusia salah. Oke, Ren, tenang aja. Ini nih. Kalau gue tahu lu lagi ngelewatin semua itu, gue bakal bilang, Ren, I will go all out untuk ngasih tahu lu bahwa Tuhan sayang lu and you're not alone, and I will definitely go the extra mile. Tapi mungkin juga nggak kebetulan gitu kan. Iya. Makanya kalian dapetnya kenalnya malah sama Gideon sama Amanda. Kak Gideon sama And Amanda. figur yang bisa berjalan bersama kalian juga sampai ke titik ini, pemulihan itu, semua. Itu juga semuanya juga kita nggak planning ya. Kak Gideon, Amanda, itu semuanya ya itu di saat di tengah badai itulah. Oke. Semuanya jadi kayak kalau gue sama Lady ya kita saat itu ya lagi jauhan deh. Ya. Tapi bersyukurnya sih dia pergi ke tempat yang benar gitu ya menurut aku ya, dari semuanya. Ya kan sebenarnya dia bisa aja dong misalnya ke arah yang lain gitu. Mabuk-mabukan. Tapi dia kembalinya ternyata ke Tuhan kan gitu ya. Iya, maksudnya kayak apa ya? Ya ada lah momennya di mana gue ya all out lah sama habit gue minum apa semua. Tapi itu berlangsung cuma seminggu. Itu seminggu. Temenan gue sama botol doang, gue tidur. Terus kayak ada poin di mana titik tuh kayak gue kayak gini sampai kapan nih? Right. Karena gue pas berita itu keluar, gue gak marah sama dia, enggak, sama sekali enggak. Gue cuma bingung satu kenapa lo lakuin. Akhirnya gue sempet ngomong, ya udah gue coba bilang ya udah keluar, selesain aja marahnya, Right. selesain aja. Dan pas hari pertama tuh gue cuma 5 hari gue takut keluar. 5 hari gue takut keluar, gue takut beli apa-apa, gue keluar rumah aja gue takut. Kenapa? Apa yang gue takutkan pada titik itu? Apa ya, kayak lu kayak lu dibangunin nih dari tidur lu. Ternyata realitinya lu tuh habis buat sesuatu yang fatal, sesuatu yang salah, sesuatu yang apa ya, mungkin kalau gua sendiri saat itu pas gua sadar kayak kok gue bisa ya, kok gue sekejam ini sama dia ya, kok gue setega ini ya. Terus gue udah tahu ternyata satu negara nih, Indonesia Raya nih tahu posisi gue di mana. Itu lihat tanggapan orang bakal gimana. Oke. Kayak nanti gue juga udah deg-degan, gue anak-anak gue lagi sekolah, apa ntar mereka bakalan dibully nggak nih? Right. Teman-temannya, orang tua temennya, itu kan anaknya si ini nih. Gue bisa ngebela apa? Sedangkan beritanya emang udah begitu adanya. Takut banget keluar kayak aduh, mata orang menghakimi itu nggak bohong. Oke, mungkin mereka nggak ngomong, mungkin mereka nggak berani ngomong sama gue langsung, tapi mata tuh nggak bohong, pasti kayak itu kan, itu pasti ada. Apalagi gue yang ada di titik, oke lah saat itu sampai puji Tuhan ya, sampai sekarang Tuhan pulihin semuanya. Tapi di saat itu gue ngerasa ya gue
di titik paling bawah. Oke. In the very bottom of the food chain tuh gua. Oke. Dan itu nggak ada siapa-siapa lagi. Right. Gua nggak ada temennya tuh. Iya. Tapi kalau dibilang salahnya paling gede, Iya. itu udah nih seolah-olah di Pikiran kamu. iya di pikiran aku dan Tuhan tuh kayak saat itu ya gue cuma mikir kayak Tuhan tolong deh, ini kan yang bikin salah paling gede bukan cuma gua, ada yang lebih gede lagi tapi kenapa gua? Right, maksudnya orang-orang yang melakukan hal-hal lebih parah. Iya, lebih keji, lebih Tapi nggak kejam, lebih terekspos. iya yang mungkin tapi kenapa gua? Right, ya, ya. Kenapa gue yang dikucilin nih ya mereka kemarin gue itu ada tapi itu pelan-pelan gue tahu kayak gue emang lagi mau dibersihin nih. Itu kayak ibaratnya kayak gue dimasukin ke gudang sama bapak gue, lampu dimatiin, di gudang itu gak ada apa-apa, dikunciin, digelapin, diemin kayak cuma udah kamu diem sini, papa beresin depan. Right. Setelah semuanya selesai, papa baru bukain pintu, baru kamu bisa lihat apa. Oke. Gue boleh nanya nggak? So dari titik yang kemarin itu kan, gue kan udah denger cerita Lady dan lain-lain. Setelah itu tentunya dong, abis kita ngobrol dan lain-lain, gue jadi lebih penasaran. Gue nonton deh itu podcast kan kalian banyak kan di beberapa podcast kan. You know what sesuatu yang gue realize, nomor satu hari ini gue ngelihat banget karena gue yang baru beberapa hari yang lalu nontonin semuanya, gue ngelihat banget progression dari cahaya yang ada di dalam kalian. Your faces is so different. Beda banget. Bahkan tadi on the way gue lagi dengerin podcast. Guys, kalau belum, kita gak bakal bahas all the details. Bisa bikin sebuah film. Gue yakin suatu hari akan jadi sebuah film luar biasa memberkati. Amin. Kalau bisa memberkati ya amin aja. Yep. Kalau kalian mau denger, gue denger di solusi dari sisi Lady, terutama dari perjalanan limanya amazing. Podcastnya Densu ya, Kodensu itu lengkap banget. Tadi gue kesini, gue lagi dengerin podcastnya Kodensu. Even beberapa perjalanan, abis itu kan ada podcastnya Melanie Ricardo kan. 3 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, terus 2 bulan lalu. Tapi semua itu diurutin. Wajah kalian itu terang dengan harapan. At this moment, gue di depan mata gue ngelihat suami istri yang utuh. Gue nggak bilang nggak ada rasa emosi, sakit, marah. Tentu itu harus diproses. Tapi gue melihat one whole, one. Amin. And two person yang is in love. Gue nggak bilang itu banyak dikit. Tapi mungkin I don't know how much seberapa itu in love with each other. Tapi gue juga ngelihat 2 orang yang mencintai Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Makanya bisa utuh dan bulat. Karena even yang paling terakhir kan podcastnya Kodensu aja kalian duduk gitu kan. Tapi bahasa tubuh kalian duduknya semuanya kalau sadar nggak sadar beda gitu kan. Kan pasti proses ya. Proses. Tapi itu cepet banget loh. I mean, contoh minggu lalu ketemu Lady, kita rekaman. Lady datangnya bawa pakai tongkat kan. Oh iya. Terus hari ini datang udah gak ada tongkat. Iya. Terus ternyata katanya kalau ketemu seminggu sebelumnya lagi bahkan kursi roda. Masih kursi roda. Jadi kursi roda ke tongkat, ke nggak pakai tongkat itu dalam hitungan hari berubah. Iya. Itu yang kelihatan fisik. Tapi yang gue pengen kalian tahu tuh pernikahan kalian, hubungan kalian itu juga kelihatan sejelas itu. Itu iya, gue baru denger nih. Iya. Kita baru denger. Iya, di-explain orang. Kan it's the little micro expression. Duduk samping-sampingan atau look at you guys right now, tangannya lagi nempel. Itu kan gak bisa dibohongin. Kecil ekspresi kecil ini gitu kan. Pas gue ngeliat ini pemulihan yang Tuhan lakukan. Tuhan lagi restoring something dari yang jujur ya itu mungkin ada orang yang bilang iya di dunia ini banyak yang lebih parah dan lain-lain. Tapi man, what you did is that was awful man. Iya. Pas gue bilang satu hal nih. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. The first thing gue bilang ke Randy, dia cerita panjang, gue bilang, Ren, lu sih brengsek lu. Iya. Lu sih bajingan. Iya. Iya. Tapi Tuhan sayang lu. Iya. Iya, itu gue. Dan masih banyak orang yang bajingan, masih brengsek. Dan gue juga bajingan dan brengsek. Granted gue gue pakai kata pernah salah. Gue nggak selingkuh ke istri gue. Tapi gue brengsek dan bajingan ke dia dan menyakiti hati dia dengan cara yang berbeda, right? Kita semua
kita semua brengsek, kita semua buruk. Tapi Tuhan sayang kita. Gue nggak tahu kenapa Tuhan sayang banget sama lu. Tapi kenyataannya Tuhan sayang sama lu. Gila, iya. And look at where you guys now. 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, I don't know. So tempat ini tuh kita nggak lagi. Gue jujur ngundang kalian tuh bukan kayak kalau cerita berita mah banyak lah yang udah itu udah pasti harus. Tapi gue pengen banget di sini tuh ngomongin perjalanan iman kalian karena ada sesuatu yang Tuhan lagi lakuin and it's beautiful, keren banget. Gue pulang dari ketemu sama lu gitu ya, satu hal yang gue pikirin lah, gila Lady. Kalau gue yang di posisi, kalau Karen gitu istri gue satu hari selingkuh, bisa nggak gue maafin? Gue belum pernah memikirkan itu gitu kan, tapi kayak gue bayangin. Tapi gue ke-challenge. Tapi even sambil pulang itu gue mikir dia nggak mungkin. Kalau ada yang mungkin itu jauh lebih mungkin gue, karena gue lebih brengsek daripada Karen gitu kan. Tapi nggak, by God's grace gue nggak bakal. Tapi Karen tuh orangnya jauh lebih baik, jauh lebih tidak mungkin gitu. Tapi gue ngebayangin kalau misalnya dia sampai melakukan sesuatu yang separah itu, apapun itu, gue bisa nggak? Dan detik gue bayangin, tapi the moment di situ gue kayak, kalau Lady aja bisa, gue bisa. And di situ gue make peace. Kalau itu sampai terjadi, nggak tahu gue kayak gue bakal melakukan itu. Dan dari situ gue tahu cerita lu at this point udah memberkati banyak banget orang. Amin. Banyak orang yang kalau Lady bisa, gue bisa memaafkan. Kalau lu bisa memaafkan. Kalau Randy, karena Tuhan memampukan Randy dan masih sayang Randy, udah sebrengsek bajingan itu. Iya. Pasti Tuhan juga sayang gue. Iya. Right? Gua apa ya, pas ya kalau dalam perjalanannya adalah perjalanannya gue pas kemarin masalah itulah. Kalau orang kan di media netizen segala macam komen apa bilang settingan, gue sebenarnya udah bodo amat. Karena buat gue enggak lah, mungkin dulu gue memikirkan itu. Kayak orang mau ngomong apa, gue udah buat ini, orang mau ngomong apa, pas ada titik lah di mana momen gue tahu, gue udah dilayakin ya sama Tuhan. Tuhan udah kasih karunia lah ke gue, udah kasih kemurahannya ke gue. Oke, bodo amat orang lain mau ngomong apa, kecuali misalnya orang lain itu doain gue, ngomong positif, kasih input yang baik. Kalau ngomongin cuma negatif, buat gue maaf ya, enggak, bodo amat. Karena buat gue yang penting dia, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan gue, Bapak gue, bokap gue nih di atas. Karena siapa yang belain gue? Pas saat gue orang paling salah. Ibaratnya saat itu gue kayak lagi ditimpukin deh, ditimpukin semua orang deh. Gue sampai nggak tahu ya, nih gue baca DM tuh, dari umpatan kata-kata ngatain gue tuh dari bahasa yang bisa gue ngerti sampai gue nggak ngerti lagi, dari Sabang sampai Merauke tuh satu ini. Lu bayangin kan, satu Indonesia tuh ngatain gue. Ada ngedropnya, tapi gue nggak pernah, malah gue ngakuin kan. Kalau lu denger podcastnya Kodensu, gue ngakuin kayak iya, karena di situ setelah gue ngomong sama Kodensu, maksudnya kayak perpanjangan tangan Tuhan dari Kodensu nih. Gue pikir gue pertama kali datang ke rumah Kodensu, gue bakal ditimpukin, gue bakal dipukul deh minimal sama dia. Karena dia habis ngobrol sama Lady. Siapa yang gak kesel dengar cerita dia? Ya kan, ya dong. Jadi kayak gue pikir kayak udahlah. Ternyata enggak. Gue dapat kasih Tuhan lah di situ. Gue kayak, gue ngomong lama sama dia dan gue nangis lah di situ. Kayak pulang gue juga kayak aduh, kok orang yang gue nggak pernah ketemu, gue nggak pernah ngobrol, kok Tuhan perpanjangan tangan Tuhannya dari situ. Oke. Gak lama Gideon, gue sering minta doa pengurapan sama dia di gereja gitu, Kak. Altar call. Doa. Sampai suatu saat emang kita tuh pernah mau ngajak ketemu, karena gue pengen konseling pernikahan saat itu sama dia. Dulu sebelum masalah ini ke blow up lah. Enggak dulu sih itu sebenarnya, itu sebelum Esther, sebelum Paskah kemarin. Iya, sebelum Paskah. Iya. Ya maaf ya. Nggak dulu, kesannya udah bertahun-tahun. Itu masa lalu soalnya. Udah baru sekarang ya. Udah baru lah yang lama. Iya. Terus dia WhatsApp gue kayak, bro apa kabar? Gue kayak, Kak boleh telepon nggak? Gue telepon, ngobrol lah, Kak maaf ya. Dan gue gini nih, gue malu sebenarnya. Terus
Udahlah pokoknya gue ngobrol, singkat cerita dia sharing. Ya udah Ren, kapan ngobrol? Ini momen belum baikan Belum, gitu kan ya, berarti belum, ya? lagi Lu chaos-chaosnya. in the midst of, ya oke. Ini kayak baru minggu ketiga. Oke. Wah, itu udah masih lah. Di situ gue tahu tuh ternyata kan dia ada kebaktian tengah minggu. Oke. Itu ternyata besok apa lusa gitu. Gue sempet nanya sama dia kayak, gue mau ke gereja, gue orang yang paling najis ini, yang paling salah ini, fantastis, bombastis ini yang udah yang udah nyakitin ini, Aduh. luar biasa hebatnya. Lu mau datang ke rumah Tuhan. Dengan gue yakin tuh jemaat-jemaat di situ juga udah tahu apa yang gue lakuin. Ya. Gue telepon dia karena gue nggak berani ke gereja. Gue sangat ngerasa nggak pantas. Kayak gue cuma telepon, Kak, ngobrolnya boleh besok nggak? Tapi gue pengen ke gereja. Bener Kak, gue pengen ke gereja. Gue coba tau gak, gue ke gereja bukan karena gue mau ketemu Gideon. Ya mungkin setelah itu ya ketemu karena kita emang janjian. Tapi seenggaknya gue dengar firman Tuhan deh langsung, apapun itu, walaupun konteksnya firman Tuhannya lagi nggak ngebahas soal keluarga, nggak apa-apa, yang penting gue denger. Karena gue lagi butuh, tapi gue takut ke rumahnya. Kayak, Kak, gue masih boleh ke gereja nggak? Karena gue ngerasa ya nggak pantas. Saat itu gue gitu cuma, ya boleh lah Ren. Kok nggak boleh? Ya boleh lah, justru tempatnya dijelasin tuh. Bener ya Kak, boleh. Gue masih gak enak lagi, gue bilang, soalnya gue takut sama jemaat yang lain. Bukan takut jemaat lain timpukin gue pakai Alkitab gitu kan. Jangan pakai ibu-ibu. Aku ternyata. Iya ya. Enggak gitu, tapi lebih takut kayak gue bikin malu nama Tuhan gak sih? Karena gue udah bikin malu nama Tuhan tuh dari kemarin. Kayak pas saat gue ngelakuin apa dan itu dar, kok anak Tuhan kayak gini. Kayak gue bikin malu nama keluarga, tau gak? Kayak, yang gue bikin malu kan nama bokap gue di atas. Gue kayak, gue ke rumahnya masih dikasih ini enggak, ntar gue sampai depan ruangan sambar geledek gue atau apapun lah, gue udah mikir. Gue bilang ke Gideon, Kak, gue duduk paling belakang aja. Kalaupun misalnya ada mimbar, belakangnya ada ruangan, gue di situ. Gue nggak perlu lihat lu khotbah, gue nggak perlu lihat suasana gereja. Yang penting gue denger aja. Yang penting gue present, gue ada di situ. Kata Kak Gideon, Ren, nanti lu masuk, lu lihat itu nggak ada ruangan belakangnya. Hah? Gue panik tuh kayak, aduh anjing, gimana ya? Yeah. Mati gue nih. Ya udah Ren, lu naik ke lift gue aja yang biasa naik, lift pelayanan pendeta. Nanti duduk aja, udah santai aja. Ya udah, gue duduk paling belakang, paling belakang bener-bener deket. Ini gue, ini ruang control room. Yeah. Gua. Dan itu masih ada 15 baris ke depan kosong, baru jemaat. Karena tengah minggu kan jadi nggak terlalu rame ya. Dari mulai sampai akhir gue nangis. Kayak apa yang kerasa di situ tuh, ini rumah gue pengen lama-lama di sini. Karena buat gue ini yang paling aman buat gue. Karena di situ gue tenang di gereja. Ya seenggaknya gue dengar firman Tuhan, gue tenang. Udah kayak gue udah gak tahu, gue ditinggalin banyak orang, gue dikhianatin banyak orang saat kejadian itu. Dan kayak buat gue banyak lah sini, wah enggak nih, dia gak adil, ini apa nih. Terus belum lagi rasa gak pantas. Lo kalau ke gereja, lo banyak dosa. Lo mau ngomong, udahlah, nanti gue kesambar geledek lagi, ntar ini lagi, ntar. Karena buat orang kayak gue, saat ngelakuin itu, dan kita punya dosa itu, lu mau ke gereja, lu mau ke rumah ibadah, even lu mau berdoa sendiri pun lu ngerasa nggak pantas. Tapi sebenarnya Tuhan tuh tahu. Udah lu berdoa aja, gue liatin lu kok. Justru saat kita lagi di center of attentionnya manusia, apalagi buruknya, Tuhan tuh lagi liatin kayak ini anak gue ngapain nih, si goblok ngapain. Lu mau ngapain lagi blok gitu loh. Kayak gue kan minggu kedua gue minum tuh kan. Tuh gue yakin Tuhan juga lagi liatin gue tuh ketawa-ketawa kali. Itu kayak tuh lihat tuh si Randy tuh ngapain tuh.
beli alkohol sehari minum 2 botol segala macam, pikir bakal tenang. Enggak. Tapi ini aku nggak pernah bilang ya, sampai ke Randy pun aku nggak pernah bilang nih. Sebenarnya di balik itu semua gitu ya, di balik kemarin sih gue ngomong waktu di Solusi ya, gue ngomong kayak gue pikir setelah dengan marahnya gue sebagai manusia, ya kan, itu udah dalam hidup gue tuh tingkatan yang paling marah gitu, karena nggak pernah lagi melebihi itu marahnya. Dan gue berharap marah gue ini disambut dengan kemarahan juga, dengan gue menghancurkan nama baik yang sudah dia bangun di karirnya 16 tahun. Harusnya manusia ini marah, kok malah ngajak rujuk sih gitu dong, ya kan? Harusnya dia punya alasan marah banyak. Lo mikirin gak anak-anak misalnya gitu ya, dia pembenaran yang dia lakuin, walaupun dia memang yang dia lakuin ini salah banget gitu, sangat salah gitu. Tapi sebagai manusia harusnya dia defensif dong, membela diri gitu. Tapi yang orang kan bilangnya, wah Lady mau maafin dan lain-lain. Yang orang lihatnya kan kayak gitu kan. Tapi kalau gue lihat sendiri, sebelum gue memaafkan dia, itu ada ada hati yang besar, ada ketahuan diri yang besar yang Tuhan kasih tuh ke Randy dulu. Ya dong. Harusnya dia punya pilihan untuk mabok terus, untuk lari lebih jauh lagi. Dia manusia ya kan. Gila, untuk menerima aja, untuk terus menerima bahwa ya udah, gue emang salah, bully aja gue terus, hina aja gue terus gitu. Gue sampai gue punya pilihan untuk itu kan. Satu, dia nggak lakukan itu. Jadi kalau dia kan bilang, yang kamu tuh dikasih yang Tuhan kasih ke kamu tuh ada namanya kasih karunia pengampunan. Makanya gue bisa memaafkan dia gitu. Maksudnya walaupun dengan proses ya gitu. Tuhan gue kalau orang nanya, Lady lu maafin Randy ya maafin gitu. Tapi kan untuk proses gue bener-bener rilis memaafkan itu sebenarnya bukan gue. Itu Tuhan kan gitu, dengan segala macam proses yang gue jalani untuk menerima bahwa gue harus menerima dia lagi. Itu kan butuh banyak ini ya, yang gue lewat itu banyak gitu. Tapi di luar itu untuk gue juga bisa benar-benar mengampuni dia, itu kan ada dia minta maaf, ada dia hati dia yang besar untuk kembali sama Tuhan. Berarti kan Tuhan dulu yang merubah hati dia sebenarnya. Kalau Tuhan gak sayang sama dia, gak mungkin dia punya hati yang besar untuk merendahkan dirinya sebagai manusia, mengakui kesalahannya bahwa ya gue salah, gue bla 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 gitu. Karena banyak juga orang yang DM gue, Kak, itu kayak ya dia harus pisah, makanya gue salah gue nggak menyelamatkan suami gue, dia bilang, tapi gue akhirnya pisah. Jadi gue berharap lo nggak pisah. Banyak gitu. Banyak yang ternyata gue baru baca lah, dia kasih gue baca DM dia, ada banyak istri-istri wanita-wanita di sana tuh yang kayak, even gue ada 1-2 lah, kayak, Kak boleh nggak aku sharing? Gue bilang dia mau sharing sama Lady gimana cara dia, karena suami aku tuh kayak Kak Randy. Kak Randy gimana bisa putar baliknya? Kalau gue bilang gue putar balik kayak gini, lo yakin suami lo pengen lo diliatin begitunya? Pengen di posisi gue nggak enak lo. Kalau gue mikir. Jadi kalau orang bilang Lady sebenarnya itu hanya menurut gue ya, hanya kacamata manusia aja gitu. Gue tuh cuman orang yang ya gue syukurin juga ya, walaupun memang prosesnya nggak enak gitu. Tapi gue bersyukur kenapa? Karena ada suami gue yang dibentuk sama Tuhan, ada pernikahan gue yang dibaharui sama Tuhan gitu kan. Yang tapi ternyata banyak juga pernikahan yang diberkati lewat DM yang masuk ke gue gitu loh, Kak. Jadi kalau dibilang waktu melalui prosesnya memang sangat gak enak. Kalau disuruh ulang lagi gitu ya, itu aja gue belum bisa jawab. Jangan. Bisa nggak ya? Gue mau nggak, maksudnya udah. misalnya nih, kadang kan orang gitu kan. Misalnya lo dikasih kesempatan hidup untuk melalui itu lagi. Jadi saking beratnya, saking susahnya, gue tuh belum bisa menjawab itu gitu, karena seberat dan sesusah itu. Tapi kalau orang selalu lihatnya Lady, sebenarnya yang membentuk gue kayak gini itu proses hidup yang dia, karakter yang Tuhan izinkan melalui Randy loh. Pembentukan yang gue alami itu atas izin Tuhan yang gue proses melalui Randy gitu. Kalau Randy tidak melakukan itu, belum tentu gue menjadi manusia yang manusia melihatnya lebih kuat ya. Jadi menurut gue semua proses hidup yang Tuhan kasih, yang memang Tuhan izinkan, walaupun nih misalnya
gue tidak melihat bahwa berarti Tuhan merencanakan dosa-dosa ini dong. Enggak lah, Tuhan mengizinkan. Kita kan manusia punya pilihan nih, ternyata pilihan yang Randy ambil saat itu salah gitu. Tapi bukan berarti yang rusak itu tidak bisa Tuhan perbaiki kan gitu. Ada di situ kerendahan hati, kerendah dirian Randy yang dia dia serahin sama Tuhan. Ya setelah itu ya balik lagi karena kepalanya dia kan gitu kan, kepala dari pernikahan ini, kepala rumah tangganya dia, suaminya. Ya akhirnya turun ke bawahnya ya mungkin ke gua gitu ya, aliran kasih Tuhan yang Tuhan kasih dari Randy. Gua udah marah, setingkatan marah paling tinggi menurut gua. Parah dia marahnya. Gua nggak mau pisah. Tapi dia mau rujuk gitu di saat yang di depan gua nih orang yang bisa tenang gitu, yang tadi gua bilang 16 tahun. Dia bangun karirnya dari nol. Siapa bilang banyak yang bilang Randy Indo gampang, kalau Indo mah bangun karirnya. No, boleh tahu ceritanya Randy waktu dia bangun karirnya, dia nggak bisa acting, dia dilempar kursi sama sutradara. Jadi dia betul-betul dia rintis karirnya sama manajernya itu. Jadi kalau misalnya dia sampai karirnya hancur gitu kan, dan gue kan ibaratnya gue bukan penolong yang baik, gue hancurin karirnya dia saat itu ya, gitu. Tapi dia tidak kemana-mana, tapi Tuhan sayang sama dia, kasih dia. Karena Tuhan tuh sayang banget sama Randy. Ya prosesnya ke guanya gitu ya, mungkin ya itu kasih Tuhan mengalir terus. Bahkan puji Tuhan sekarang sampai semua anak-anak ini kan ngalir gitu loh Kak. Jadinya kalau orang cuma lihat gue-nya enggak. Ada kerendahan hati dan ketahuan diri Randy yang besar yang Tuhan kasih gitu buat dia. Karena kalau nggak ada pengakuan dosanya, nggak ada rendah diri untuk tahu bahwa dia dosa, itu nggak akan ada. Iya, apa ya? Kalau dibilang marah, saat itu marah banget, parah. Iya. Wah, gokil deh. Iya memang pantas. Emang juga seharusnya meledaknya. Tapi ya dari tadi gue senyum aja karena kalian harus sadar apa yang tadi lu katakan itu. Lu nggak ngomong gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kayak gini. Yang gue lihat adalah dua orang bukan cuma bersama secara posisi lagi deketan nempel, tapi tuh kalian tuh kayak udah mulai saling support each other, even dari kata-kata kalian. Kayak lu bilang kan bukan cuma gue doang sebenarnya. Stop bilang gue juga, ini juga ada gitu. Kayak I don't know, I love what God is doing in you. Oke, jadi sekalian itu even di tengah-tengah itu orang kan ngeliatnya dari luar victim. Ini pelaku, korban, tersangka. Korban ternyata yang ketemu kebaikan Tuhan, entah kenapa dengan kayak dikasih energi kemampuan spesial dari luar angkasa, dari surga untuk memaafkan, akhirnya lu bertobat, akhirnya balik. Salah, terbalik Kak. Sebenarnya prosesnya ada pertobatan Randy dulu. Jadi dimulainya bukan dari aku. Itu aku juga baru dengar berbeda dan mungkin orang nggak pernah ngelihat seperti itu. Definitely nggak mungkin ada yang nyangka gitu kan. Ada So let's talk about that. Randy dulu, baru ada kontak dari Manda dan Kak Gideon ke aku. Jadi Lady izin ya, karena mereka sebenarnya tahu kan, karena kita konseling ke mereka. Jadi gini, ini menarik. Jadi sebenarnya gini, belum lah kalau pertobatan, kalau buat gue masih jauh, gue masih berproses. Tapi kalau jujur sekarang ya emang gue sadar yang ngebela gue Tuhan Tuhan Yesus baik. Gitu. Maksudnya yang bela gue dia, jadi gue nggak peduli orang gimana sebenarnya. Cuma mungkin karena gini ya, saat itu kan gue ngandelin kekuatan gue sebagai manusia, buat dapetin Lady. Ya gue ke Gideon. Gideon cerita ke Manda, terus dia mau ngomong sama Lady. Tapi di situ kan gue masih mengharapkan orang, tolong dong, Lady nggak mungkin mau dengerin gue. Coba deh orang yang emang mungkin dia bisa denger. Dia mungkin gini, lebih kayak ini pasti denger deh. Kayak Gideon, Amanda pasti dia bakal denger. Tapi at that point lu udah mengambil, gue salah, gue ambil responsibility ini, gue bertanggung jawab dan gue mau melakukan sesuatu. Iya, dan maksudnya di situ kan gue udah tahu nih, mau secara apapun, mau karir apa, gue udah gak peduli. Gue cuma bilang saat itu ya udah hancur deh nggak apa-apa. Tapi rumah gue jangan. Keluarga gue jangan. Gak apa-apa, hancurin aja Tuhan. Gak apa-apa, itu urusan lu.
di situ gue cuma mikir kayak oke deh, dia bakal dengerin deh, karena gue pas gue podcast ke Densu, gue cuma nanya kok pas terakhir gue keluar dari selesai podcast, gue cuma bilang ke Densu, kok kira-kira pesannya nyampe nggak ya ke Lady. Gue gak pedulin orang lain. Gue gak peduli komen orang lain. Ini cuma ya bodo amat. Buat gue dah lah gitu loh. Udah kenyang. Ternyata gak nyampe juga ke dia. Nonton ya kan? Dia gak nonton deh. Dia nonton. Semua masyarakat Indonesia nonton tapi Lady gak nonton. Okay. Terus gue kayak fuck, ini gimana lagi nih gue cara gue Tuhan, cara gue gimana. Oke deh, gue berharap perpanjangan tangan lo ada di Gideon sama Manda, dan emang bener-bener ada di mereka juga. Oke, dan gue minta banget sama Gideon kayak, Kak, atau ini ntar Lady ngomong sama Manda ya gitu. Dan gue ngomong ke dia, kamu please dong ngobrol sama Manda, siapa tahu bisa kebukalah apa gimana. Dan gue emang apa ya, tahu gak jawaban aku waktu dibilang gitu? Enggak, dia nggak mau. Dia pikir jawaban aku gini. Tahu. Aku masih marah, aku jawab ke dia gitu. Ngapain lo nyuruh gua ketemu pendeta? Biar nggak boleh cerai. Iya. Gitu. Iya, dia ngomong kayak gitu kan. Gue cuma mikir kayak gini loh. Ya udah deh, marah lu selesain. Seenggaknya gue coba. Seenggaknya gue pengen Tuhan tolong gitu, tolong. Gue minta tolong ke siapa lagi. Tapi ternyata enggak nih. Enggak, di situ gue kayak ya udah, gue adalah titik poin gue sama Lady itu adalah dramanya. Gue kayak cabut aja abis nganterin dia pulang sama anak-anak. Nganterin anak-anak pulang, gue abis staycation sama anak-anak. Nah, pulang gue balik ke Gading. Gue mau pulang, gue matiin handphone. Gue cuma bilang sama WhatsApp Mas Ade gue pamit ya. Bukan pamit at some point kayak orang mungkin nyangkanya gue mau bunuh diri, tapi gue udah di titik gue kayak oh ya udah, gue harus menjauh dari mereka. Gue sangat-sangat sudah tidak pantas, karena gue udah kayak saat itu gue udah WhatsApp Mas Ade, Mas, gue pamit, lu selama ini udah lu tuh orang baik, lu manajer gue yang paling manajer baik, udah jadi kakak gue yang baik, orang tua buat gue yang baik. Terus gue bilang sama, gue matiin handphone, Mas Ade kontak dia. Gue nggak tahu tuh dia panik. Gue matiin lah handphone gue. Gue cuma pengen jalan. Gue cuma, lu tau nggak di pikiran gue apa? Udah deh, kan rumah di Greenwich. Gue pikir kayak udah gue kemana kayak ke Bandung lurus aja Cipali, kemana kayak gue mau. Udahlah, gue pengen pergi dari mereka. Maksud gue udah nggak pantas nih. Gue udah nggak. Udahlah, mending gue pergi dari dia deh, dari semuanya. Karena ternyata di sini tuh sampahnya gua, gitu, yang penyebab penyakitnya tuh gua. Ibaratnya kalau tumor ganasnya tuh gua. Hilangin dulu aja. Udah, yang penting gua jauh, kalian sehat kok, tenang, kalian nggak akan kenapa-napa, Tuhan pasti berkatin kalian. Tanpa ada gua. Udah gua jalan, tapi gua nggak sampai ke Cipali ternyata. Gua pokoknya lurus, gua ke arah Cawang sampai ke arah tol Ancol. Ya ampun, itu gua masih sempat gue kencing di pinggir tol juga. Gue cuma ngeliatin saat itu momen paling indah, gue liat langit tuh. Kayak lu udah nggak tahu, lu udah nggak tahu mau ngapain, lu udah nggak dengar suara Tuhan, lu cuma di situ sebagai manusia. Udah kayak. Tapi di situ gue nggak tahu tuh. Ya benar kata dia. Jadi udahlah, gue masuk mobil lagi, nyalain handphone. Nggak, tadi dulu dong. Nah kan dia hilang kan? Hilang. Terus tiba-tiba aku itu sedang menunggu dia sampai ke rumah untuk ngomongin sidang. Untuk ngomongin persidangan selanjutnya. Terus jadi momennya lagi nunggu nih. Oh, udah lihat nih mobil ada mobil parkir di depan. Turun anak-anak kan. Tinggal nungguin dia turun nih. Kan udah duduk nih di meja makan, duduk aja. Jadi dia bisa ngelongok gini tuh ke jendela gitu. Kok gak masuk nih orang? 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam akhirnya karena aku sambil main handphone. Enggak lagi. Ngelihat mobil, loh kok gak ada mobilnya? Gitu. Anak-anak dia habis pergi staycation sama dia. Dia habis belanjain anak-anak buat alat tulis, alat sekolah, alat tas. Mainan semua kayak gue beliin deh kayak
Nah terus kayak gitu, singkat cerita aku buka WhatsApp karena aku mau nge-WhatsApp dia nih, kok nggak turun kayak gitu, kemana gitu, karena ada yang mau aku sampaikan itu soal sidang. Terus aku panggil lah asisten rumah tangga kan, Mbak, bapak mana? Aku gitu ya, nggak tahu non, nggak turun, langsung pergi katanya gitu. Aku mau ngechat, masuklah WhatsAppnya Mas Ade, capturean berupa capturean WhatsApp dari Randy ke Mas Ade, yang isinya bahwa dia minta maaf dan dia berterima kasih sama Mas Ade. Intinya kayak orang pamitan lah, simpelnya kayak orang pamitan. Itu tiba-tiba itu kuasa Tuhan ya bekerja. Entah kenapa saat itu pokoknya aku di guide tiba-tiba ke flip aja. Aku keluar keluar rumah, pakai nggak tahu pakai sendal siapa, pokoknya aku cuman bawa handphone, cuma bawa handphone. Terus yang ada di hati aku cuman cari Randy. Setelah aku baca capturean Mas Ade dia, cari Randy, kalau aku nggak nyari dia, anak-anak aku kan kehilangan bapaknya. Gitu ya. Wow, oke. Aku kan sebagai seorang ibu, aku baru menyadari itu kan, Bo. Oh iya ya kan, bukan ini gue sih masalah sama Randy, tapi juga jangan anak gue kehilangan bapaknya dong gitu. Ternyata itu menurut aku ya. Itu di situ Roh Kudus bekerja ya. Karena tiba-tiba ya ke flip aja. Gitu, ke flip, cari Randy. Nggak tahu nyarinya sebenarnya buat apa. Pokoknya kalau lu nggak nyari Randy, dia bakal hilang. Anak-anak lu nggak ada bapaknya aja. Oh wow, oke. Itu aku jalan kaki karena driver yang biasa nganter aku udah pergi. Aku telepon, Ki di mana? Kak, aku pikir dia masih di Grand Wisata kan. Aku di ini Kak, di luar Grand Wisata lah. Nggak mungkin lah dia. Ada sahabat aku lah. Adalah sahabat aku. Baru pulang banget, bener-bener masuk pintu klaster mobilnya. Aku telepon, aku lihat tuh mobilnya dia. Aku panggil dia Bunda. Bunda baru pulang ya? Iya Mam, dia panggil aku Mami Lady kan. Iya Mam, Bun, aku pinjam mobil Bunda ya. Gitu. Aku samperin, ambil lari, dia jalan ke arah gang rumahnya kan. Bun, aku pinjam mobilnya ya, sorry aku nggak bisa. Iya Mam, pakai aja gitu. Ada itolnya nggak apa-apa gitu ke dia. Iya udah Mama Lady pakai aja gitu kan. Ya udah Bun, ada, udah bensin ada man. Aku putar balik, aku keluar klaster, aku teleponin dia, handphonenya udah mati. Wah, makin gelisah kan. Wah, kemana ini aku kisarin. Belum sampai situ. Aku kisarin Grand Wisata karena aku pikir paling dia biasalah kalau misalnya sebelumnya tuh kita pernah ribut. Nah handphonenya dia tuh mapsnya masih nyambung di aku. Aku lihat paling dia ada di ruko. Aku telepon lah Mas Ade. Mas Ade tadi dia ngomong apa? Tadi dia dicerita apa? Nggak ada Lady, biasa aja. Gitu kan, nggak ada Lady, biasa aja. Waduh, aku udah panik banget lah. Pikiran aku cuman aku harus nyari dia. Waduh, gimana nih ya, gimana? Aku telepon sampai aku SMS. Padahal kalau nggak dimatiin ya nggak bakal nyampe juga kan. Aku telepon nggak bisa. Kamu di mana? Kamu di mana? Aku MS, kamu di mana? Kamu jangan ini ya, jangan aneh-aneh kayak gitu. Ada kamu di mana kayak gitu. Masih gue simpan. Sampai akhirnya ini tuh handphonenya, WhatsAppnya aku nyalain sampai aku tungguin dia online. Ya kan, aku masih teleponan sama Mas Ade lagi di pik tuh. Aku ke arah Gading, aku tahu kan dia di mana lah, dia tinggalnya gitu. Aku samperin lah ke situ. Sambil aku mengarah di situ, aku masih di Tol Sedayu, dia angkat teleponnya. Dia nggak angkat, dia WhatsApp, dia bales. Terus dia bales. Terus aku bilang angkat telepon aku gitu. Karena aku ceritain cuma dong, nyampe. nangis Iya, tuh sebentar. angkat. Dia bilang mau ngapain? Jadi dia yang berbalik kan? Lah kok dia yang kemarin gue yang nyari dia gitu. Tapi itu aku waktu itu nggak mikir itu. Aku cuma ikutin, aku suruh dia angkat. Jadi aku mau ngomong, padahal aku juga kalau aku pikir gue mau ngomong apa ya waktu itu. Nggak telepon entar dulu. Aku masih nangis dulu. Telepon Mas Ade. Ya aku Mas Ade di mana, temenin aku. Bilang aku di pik Lady, apa mau aku emang ini nggak kesana. Nggak usah Mas, gimana ya Mas, dia kemana gini. Aku masih ngarah ke tempat Randy tinggal gitu. Terus habis itu, nah di situ aku diem, aku duduk tuh. Aku inget banget ada gedung itu United Tractor. Aku diem di Tol Sedayu itu, aku nangis sejadi-jadinya. Nangis sambil rebahan gitu, tidur. Nggak ada mobil satupun yang lewat. Aku nangis, aduh Tuhan, aku harus kayak gimana nih Tuhan, aku harus gimana. Aku takut sekali, Tuhan tolong apapun lah, pokoknya jangan sampai Randy kenapa-napa. Itu aku doa itu, jangan sampai dia kenapa-napa ya Tuhan, jangan sampai dia kenapa-napa. Sampai ibaratnya aku di titik poin dimana aku bilang, Tuhan kalau Randy ketemu aku malam ini, aku janji aku akan usahain aku nggak pisah sama dia. Aku bilang gitu. Terus dia akhirnya angkat telepon aku. Terus mau ngapain ketemu, kata dia gitu kan. Terus aku bilang sama dia,
peluk aku 5 menit aja, aku pengen peluk kamu 5 menit. Kalau kamu udah gak mau ketemu aku yang mau ketemu kamu, aku bilang gitu. Dia tanya mau ngapain, peluk aku 5 menit aja, aku cuma minta kamu 5 menit aja sambil aku nangis. Aku 5 menit aja aku peluk, tapi karena itu yang ada di dalam hati aku saat itu. Enggak dia gitu kan, enggak mau. Aku sampai minta kasihan, aku foto jalanan, aku sendirian nih di tol, tapi udah pulang sana, kata dia. Enggak, aku nggak pulang, aku ke tempat kamu, ke tempat dia tinggal, aku pulang ke sana, aku bilang gitu. Udah nggak usah kayak gitu kan, udah dimatiin sama dia teleponnya, nggak diangkat-angkat lagi. Aku telepon lah Manda, kan yang aku konselingnya sama Manda kan. Aku bilang, Manda, Randy pergi nih, bla 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 bla. Aku nangis, beneran nangis. Manda, aku bingung ya, aku gini. Kenapa ya kayak gini Manda, gini. Manda, tolong bilang sama Randy, aku bilang kalau dia mau ketemu aku malam ini. Dingin tangannya. Aku akan kita bicarain lagi semuanya kayak gitu. Karena aku pikir saat itu yang ada di pikiran aku, kalau Tuhan segitu aja seperti di switch aku diubahkan sama Tuhan. Aku yang tadinya tak acu sama dia udah nggak mau lagi, tiba-tiba aku dibalikin, kayak disadarin aku tuh sepeduli itu sama dia. Gitu, walaupun ya Tuhan pakainya melalui anak-anak ya, kayak sebagai seorang ibu tuh secara natural suruh jemput gitu loh, triggernya itu ya. Terus habis itu udah Lady tenang ya, kita doa ya Manda, doain aku ya, padahal Mandanya lagi pergi tuh, lagi acara apa gitu. Manda doain tolong bilang ke Gideon tolong. Ternyata kayak Gideonnya telepon Randy. Jadi gue pas nyalain handphone tuh posisinya gue lagi di tol Ancol yang mau keluar Angke. Itu Angke tuh ya Kak, itu langsung nangis kayak udah gue nggak denger suara Tuhan. Udah Kak, gue udah capek ya, gue udah mentok. Gue yakin kok Tuhan juga udah mentok sama gue sebenarnya, cuma guanya aja yang batu. Gue nggak tahu tuh dia kayak gimana, karena buat gue kayak udahlah. Di situ ya Gideon ngomong kayak, Ren, Lady sayang sama lu, dia nangis teleponin Manda nyariin lu nih. Lu di mana? Pulang. Ya di situ mulai tuh gue kayak, oke, dia mau ngomong sama Manda. Berarti dia udah ngomong sama Manda. Terus gue yang tadinya kenapa gue cabut, karena gue ngerasa gue nggak pantas. Satu, gue ngerasa dia juga udah nggak bakal maafin bajingan kayak gue. Yang udah orang-orang tuh udah pada bilang, udahlah jangan percaya Mbak, nggak usah percaya Lady, Randy pasti bakal ini lagi. Itu udah pasti. Tapi di situ tuh kayak, ternyata dijawab ya. Ternyata gue udah layak nih. Gue udah dilayakin betul. Dan kayak gitu ya Kak. Ya udah Ren udah. Balik Lady, ketemu Lady. 2 jam aku nunggu dia. 2 jam. Parkiran. Aku bilang sama dia terakhir di telepon. Aku bakal nunggu di sini sampai aku tunggu di parkiran. Dia di hotel waktu itu. Aku tunggu di parkiran hotel sampai kamu datang. Di parkiran. Jadi gue pikir kan kayak, aduh, ini benar gak sih? Iya. Ini apa lu cuma panik doang? Lu marah kayak cuma make sure udah deh, lu kok aneh-aneh. Apa emang bener, please lu jangan aneh-aneh. Ternyata yang kedua ya, please lu jangan aneh-aneh, tolong. Dan gue kayak, lu siapa? Kayak kalau berubah seberubah itu, dan di situ gue tahu kayak saat gue berserah dan gue kayak, udah Tuhan, gue udah nggak punya apa-apa, gue udah nggak dengar suara lu, gue udah ini, ya udah lu lakuin apa yang harus lu lakuin. Kalau lu bela gue, kalau lu mau kubur gue. Dan di situ gue tahu Tuhan bela gue. Gue ketemu dia, dari situ komunikasi kita udah pelan-pelan membaik tuh. Dari malam itu dia nanya, kenapa kamu mau ketemu aku? Jadi mobil itu kita bahas sampai akhirnya aku ngobrol sama dia. Terus ya udah sampai dari situ konseling. Kecelakaan itu. Udah kecelakaan yang gua jujur nih ya. Kemarin gua sama Lady itu kita baru ke bengkel itu, baru sempet akhirnya setelah berapa lama yang sebulan yang ya. Sebulan kita baru ke situ. Gue nangis sama dia di mobil.
pas kita masuk mobil kita tadi tuh kita nangis. Karena gue itu mobil hancur. Gue cuma mikir gila. Pas kecelakaan segala macam proses pasti lo juga udah denger lah, semua orang udah tau lah di berita itu kayak gimana. Itu benar, luka gue ini dong. Lady mungkin lebih parah karena ya udah bentur-benturan, ini gue luka ini doang. Iya. Dan apa ya? Selama gue di rumah sakit gitu ya, kayak gue ngurusin dia. Iya. Itu the best moment in my life ever. Udah, itu momen terbaik. Itu yang kayak oke, iya dibungkusnya pakai musibah. Iya. Tapi dalam itu indah. Itu keren banget karena gue nggak tahu, mungkin gue membayangkan ada orang yang ngelihat cerita kalian selama ini berpikirnya kayak gini, apalagi mungkin kalau orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan, nggak apalah ya, kita manusia aja. Mungkin kadang kan orang berpikirnya gini, oke, kalian masih beranteman, tapi karena kecelakaan kan yang namanya near death experience, pengalaman hampir mati itu biasanya merubah paradigma kan. Karena hampir mati jadi berpikir lagi, takut kehilangan, baru berbaikan. Tapi kan ternyata sebenarnya kalau tadi gue dengar bukan. Tapi titiknya proses yang Tuhan bawa yang udah keputusan perubahan hati yang terjadi sebelumnya. Iya, dan itu dia kayak makanya pas kecelakaan itu kenapa gue nangis banget, gue meluk si Kodensu nangis, besoknya gue telepon Kak Gideon nangis. Karena gue cuma mikir kayak Tuhan ini apa lagi? Baru aja kayaknya udah iya kan, gitu kan kayak gue ada posisi gue deh. Iya. Posisi Lady deh. Kita berdua yang emang bener-bener kayak Lady yang dengan udah panik akhirnya kayak ya aduh si Randy gak kenapa-napa. Gue kayak udahlah Tuhan, biarin aja udah ya, kamu pulang deh, udah lu pulang aja deh Let. Oke. Terus hatinya dia dilunakin, dia dikasih kasih sama Tuhan. Karena kan aku setelah komunikasinya baik juga nggak langsung. Memang aku sih salah satunya kecelakaan itu. Makanya aku dapet jawaban kayak sebagai manusia kan ada kayak gini. Kok ini sejujurnya nih, gue kayak waktu di hari kejadian kan nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, bahkan tersiksa banget mau di ronsen seluruh badan, kaki satu-satu dimiringin kanan, miringin kiri, pergelangan yang lagi bengkak segede bola tenis itu harus dibelok-belokin kan, harus di ronsen. Itu kan sebagai manusia nih, kok gue sih gitu, tapi ternyata memang aku yang belum selesai, aku yang butuh. Gitu. Karena dia kan udah mendengarkan ya. Menurut aku ya, bukan Tuhan marah sama aku ya. Tapi kayak, itu adalah kayak udah let diem dulu si biar Randy yang ngurusin, biar gue yang iniin. Jadi kayak mungkin kalau dia bisa. Aku ada bilang kayak gini, kayak ini pergumulan aku waktu itu, aku bilang, kok gue nih yang disakitin loh gitu. Segini banyak nih orang udah bela gue nih ya kan. Gitu. Tapi kan Tuhan maha besar, Tuhan gak lihat sakitnya, Tuhan nggak lihat itunya, tapi Tuhan lihat semuanya gitu, termasuk Randy-nya. Dianya nggak apa-apa. Terus Roh Kudus tuh bilang sama gue kayak gini, coba lo kalau dibalik Randy yang kenapa-napa, lo bisa gotong dia ke mobil, ya kan? Tapi yang Tuhan izinin adalah aku yang lebih cedera. Tuhan memang ngeliatin. Jadi harusnya gini ya, dia juga harusnya gini, mobil itu kalau kecelakaan harusnya locknya kebuka, pintunya kebuka, kacanya terbuka. Pintunya nggak kebuka ya? Pintunya kuncinya kebuka harusnya. Kuncinya kebuka. Si kacanya harusnya kebuka, kata si montirnya ya. Saat dia posisinya harusnya kan keguling. Jadi kalau pas keguling tuh harusnya kaca kebuka karena safety regulationnya kayak gitu. Karena kalau bisa posisinya terbalik gini, otomatis bisa keluar sama Tapi yang terjadi itu ya, ini mungkin orang bilangnya dramatisir dan apa ya, tapi itu di obrolan gue sama Randy itu adalah memang itu hikmat yang Tuhan kasih ke gue. Pintunya Randy setelah dia kembali sama Tuhan gitu ya, dia selalu bawa Alkitab pernikahan, karena kan yang di ujung tanduk di pernikahan kita. Jadi dia ambil Alkitab pernikahan selalu dibawa sama dia, ditaruh di pintu mobil. Jadi semua pintu kelok kecuali pintu aku. Jadi kayak ada semacam pesan Tuhan. Ini gue gue Randy kan bukan lagi dua tapi satu. Randy cuma bisa lewat keluar
lewat pintu gue. Iya, pintu gue ke lock. Jadi Di-lock. pas gue pas udah orang teriak-teriak apa segala macem, gue mau buka dek ini udah nggak bisa nih. Nggak bisa. Iya. Terus kaca, ya udahlah, kaca udah nggak bisa kuat gini, ini udah bolong, nggak mungkin gue keluar dari situ, itu berasap. Ya udah, gue cuma bilang maaf, gue loncatin, Dia udah bawa, gendong lari. aku, dia keluar. Terus di perjalanan ke rumah sakit, aku kan setelah mediasi ngobrol baik-baik sama dia, kan ada kan, nih orang tulus nggak ya, nih orang tulus nggak ya, Iya. masih terus Natural nyantui lah, sama pasti, kayak gitu. iya. Ini masalahnya nih gimana nih, banyak lah gitu lah, Iya. gimana nih, harus bener-bener aku tuh maunya yakin sendiri, nggak mau karena orang, karena Iya. begini, karena begini. Even itu misalnya kata pendeta atau misalnya Iya. kata pembimbing rohani ya. Iya. Enggak, dan syukurnya sih Manda juga enggak judging sih, kayak Iya. ya udah apa yang ada damai sejahteranya. Iya. Oke gini, tapi gue belum damai juga nih. Ini orang tulus nggak di momen itu ke perjalanan ke rumah sakit? Perjalanan. Ada beberapa second buka mata lihat dia setulus itu gitu kan. Dan ada memang benar-benar ada di di hati gitu, di pikiran, coba lihat tulus nggak kayak gitu. Iya. Terus itu momen lihat muka dia itu masih terus ada gitu, kayak walaupun nih sebagai manusianya ada marahnya, Tuhan kenapa harus kayak gini, tapi balik lagi bahwa aku diingetin mungkin aku terlalu sombong dengan pembelaan orang dan merasa benar untuk melakukan misalnya benar, dan aku kan ada di salah satu podcast ya, Iya. podcast sama Bunda Maya, aku benarin bahwa enggak kok, boleh kok cerai gitu. Iya. Dan ternyata itu kan membawa banyak sekali perdebatan di ini ya, di DM banyak yang ini jadi satu perdebatan yang baru gitu. Iya. Dan itu sangat menampar aku gitu. Dengan memperbolehkan itu, makanya jadi banyak alasan yang Tuhan pakai tuh untuk aku kembali menyampaikan bahwa ya firman Tuhan ini memang firman Tuhan. Iya. Bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Even mau lu apa ya, itu udah ibaratnya udah begitu. Gitu. Intinya Lu nggak perlu bener, kalau lu mau cerai lu aja cerai, lu nggak usah bawa Tuhan, maksudnya. Iya. ya intinya Aku gitu. kalau kita Jadi, tuh tapi kan waktu itu aku kayak membela diri, membenarkan kan. Iya. Makanya aku berharap untuk bisa nyampein lagi gitu. Iya, aku ini ke dia kayak gitu. Dan di momen itu lu lihat muka dia ada ketulusan itu. Iya. iya. Dan udah, ada sesuatu yang damai sejahtera yang tadi kan lu bilang lu nggak yakin kan, bener nggak sih, percaya nggak sih, apa bohong atau nanti relapse atau apa. Tapi lewat kejadian itu keyakinan apa yang lu dapat dari momen itu, Amanda? Ya setelah di rumah sakit kan itu terus sama dia nggak pernah ninggalin. Itu ada di samping dia itu damai. Ada di samping dia damai. Itu ini baru denger nih, sumpah. Kan aku bilang juga, aku bilangnya sama Manda. Jadi kan tetap Baru ada dengar pertemuan kan. Jadi misalnya dia ada anak-anak, walaupun nggak ngomongin ya. Iya. Jadi aku bilang nih sama Manda, Manda, gue setelah gue cerai, kok gue ini ya gelisah. Iya. Kayak ngerasa satu yang salah, tapi mungkin denial gitu ya. Roh Kudus mungkin ngomong kayak denial terus gitu. Terus ditambah dengan yakin nih mau cerai gitu kan. Iya. Tapi gue bilang sama Manda, tapi Manda nih ya, gue kenapa gue ngerasa sakit kalau gue dapat pesan orang mencaci maki Randy. Gue bertanya itu dong, kenapa? Harusnya gue membiarkan atau gue mentertawakan dong. Mentertawakan, ya syukurin lo, gara-gara kan lo nyakitin gue. Harusnya kan gue kayak gitu, Manda. Kenapa gue gak kayak gitu? Tapi kita bawa dalam doa. Dan ya Manda bilang gitu, gue sama Randy itu apa yang udah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan itu ya. Karena gue kayak biasanya tuh Randy yang selalu ada di gue, itu yang selalu ada di belakangnya Randy. Jadi saat Randy ditembak di belakang, yang kena gue pun ikutan sakit. Tuh Manda bilang itu. Jadi gue makin lagi merajut semua itu gitu, untuk punya kepercayaan, keyakinan bahwa ya memang dia satu gitu sama gue gitu kan. Ya udah, gue bilang sama Manda itu, terus makin gue jalanin. Pas gue lagi sakit-sakitnya, dia di sebelah gue. Sehancur-hancurnya, sesakit-sakitnya yang pernah dia lakukan, tapi ya kenyataannya yang ada di sebelah gue saat gue hampir mati adalah dia. Manusia yang Tuhan pilih untuk ada di sebelah gue itu dia. Si sampah ini. Nah, si bajingan ini. Keren. Itu yang makanya gue pas di rumah sakit, gue nggak sama sekali ngeliat berita. Ya. Itu kita juga tahu ternyata beritanya keluar lah.
itu ya singkat cerita itu ke blow up terus semua orang bilang settingan lah, bilang apa, dia kan selalu nanya yang ini gimana, bodo amat deh orang-orang. Karena buat gue mereka manusia, mereka akan tetap dengan perspektifnya mereka. Tapi kalau buat gue yang experience kasih karunia Tuhan, dan gue yakin kok anak-anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan yang mungkin pernah di posisi gue atau mungkin lebih, pasti tahu kok yang pernah dibela sama Tuhan di posisi gue ya, apalagi terutama di posisi lady gitu loh, yang orang yang pernah sakit terus mengampuni. Pasti kan kita kayak udahlah, dan itu apa ya, gue yang lady bilang tuh benar, kayak gue kemarin tuh semua yang gue alami tuh kayak dibikin lebih ditahu diriin Tuhan. Kayak, lu tuh anak gue. Semua keputusan yang lo ambil by my approval lo. Jangan main nyelonong, Ren. Lu nyelonong, lu gak sadar depan lu ada God. Yang bantuin lu naik siapa? Gue juga kan. Gitu. Jadi kayak itulah pokoknya pas proses rumah sakit gue lihat. Karena gini, gue mikirnya kayak ya udah satu Indonesia udahlah benci sama gue deh. Bencilah, udahlah sama ini, udahlah semua ejekan, semua makian, semua nyinyiran, semuanya sebutin deh, sebutin. Gue yakin juga banyak lah, udah. Jadi kayak gue tuh lihat itu sekarang tuh bayangin gue keluar dari rumah sakit itu sama dia. Yang kasih tahu kita pertama tuh Kak Gideon nih. Gimana dicuci bersih sama Tuhan. Itu kamu teleponan sama Kak Gideon? Enggak, itu yang pas Kak Gideon datang. Jadi yang hari terakhir kita mau pulang dia datang, terus dia doain lah. Doain. Kalian spesial ya. Gitu. Bilang, ya amin Kak. Gila ya Ren, lo dicuci bersih ya sama Tuhan ya. Gue masih nggak paham tuh cuci bersihnya apa. Gue bilang iya, gue pikir mungkin karena kecelakaan ya udah. Terus gimana rasanya ditato di tangan sama Tuhan? Gue lihat tangan gue ini ditato. Tapi maksudnya gue, ya lu tatoan, maksudnya kita juga punya apa ya, passion lah di tato. Punya, apalagi gue bikin kesalahan di tato gue, gitu loh. Tau nggak ini benar di tato Tuhan, tau nggak? Ini apa? Gue kemarin baru dapet meaningnya. Jadi setiap kali gue, ini seberapa jauh sih gue? Gak ngeliat ini, gak lebih dari semeter kan? Benar. Tapi setiap kali gue liat ini, satu, gue inget kebaikan Tuhan. Gue inget Tuhan yang bela gue. Gue inget kesalahan yang pernah gue buat, tapi bukan untuk intimidasi gue, tapi untuk kayak lu mau buat kesalahan apapun, istri lu mengasihi lu luar biasa. Lu mau ini. Jadi kayak pas gue gini kayak, oh ya udah makasih ya tatonya. Gila keren banget. Settingan. Settingan Tuhan. Settingan Tuhan iya. Gue kalau kayak kemarin apa ya, kayak mau orang ngomong deh atau wartawan deh, Kak ini katanya ini settingan soalnya kalau Edi begini. Bodo amat. Tapi lucunya ya, kemarin kan gue yang jawab kan. Karena kalau Randy tuh memang udah sedamai itu sama ya kayak dibilang gitulah. Nah, tapi kan gue kan ngerasain sakitnya kan. Kak, gue yang 5 kali tuh dalam 2 minggu setelah sakit kejadian 5 kali ngedrop itu dalam artian gue habis fisioterapi, gue balik ke titik itu lagi, ke titik sakit itu lagi, yang kelojotan gak bisa ngapa-ngapain. 6 jam butuh painkillernya tuh bereaksi gitu loh. Jadi butuh 4 jaman lah mungkin ya, butuh untuk dia bereaksi. Dia nggak langsung tiba-tiba gue nggak sakit karena habis minum telan, wah sakitnya hilang kan, enggak. Painkiller itu ada prosesnya. Dan gue yang merasakan itu kan masih kesel, manusia nih, kesel ya. Masih dibilang gara-gara malu lah, gara-gara ini. Kenapa gue harus malu? Gue nggak nyolong, gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi ya kalau gue cuma mikirnya satu sih, gue bilang sama dia, udah gak usah marah. Cukup tahu satu, aku tuh kita berdua, kita cuma
mikir saat itu, mungkin gue saat itu pikir kayak oke deh, nama gue masih jelek sebelum kecelakaan. Selesai kecelakaan keluar ke rumah sakit, Tuhan balikin semuanya. Bukan gue bilang nama gue udah bagus lagi seperti dulu ya, cuma menurut gue secara pribadi lebih baik. Gue percaya skenario sama dia. Karena apa? Karena gue bilang sama dia, udah, orang itu mau yang caci maki kita, mau yang bilang yang negatif. Mereka itu juga punya masalah di hidupnya yang belum diselesain. Mereka belum berdamai. Satu, kedua, doain aja. Selebihnya cukup tahu kok, yang ngebela kita bukan manusia. Tuh, bokap. Tapi lucunya ada yang kayak gini. Ya itu mah Randy doang yang kecelakaan. Ladynya tuh pura-pura settingan seakan-akan ada di situ katanya gitu. Terus ya minimal mukanya bonyok lah gitu. Jadi dia menerima nih. Jadi dia menerima omongan-omongan nih ya, gue kasih omongan. Dia si orang ini kan menerima nih Randy kecelakaan. Tapi kenapa dia berharapnya muka Lady yang bonyok gitu loh? Ya kan berarti harusnya Randy-nya bonyok juga dong. Nah tapi kan kenyataannya dia sakit tangannya, dadanya cedera lah, otot itu dia dadanya kena airbag kan dia batuk aja sakit, ketawa sakit, bersin sakit sebenarnya gitu. Ya tapi kalau misalnya gue parah kan gue nggak bisa ngurusin dia. Benar. Kayak factory reset nggak sih? Itu kan kalau handphone tuh udah ribet banget, udah banyak rusaknya, banyak ininya udah banyak ininya, terus kayak pusing nih factory reset yang pencet. Iya. Terus kayak jadi baru lagi gitu kan? Iya kan di reset semuanya kosong. Iya kayak mulai lagi deh blank slate baru. Berasa kayak gitu nggak sih? Iya berasa banget. Tapi gue mau make it clear, at least yang gue percaya nih ya, gue percaya Tuhan nggak mendatangkan kecelakaan itu. Tuhan itu Bapa yang baik, dan Bapa yang baik hanya bisa memberikan hal-hal yang baik. Betul. Tapi juga gue percaya di iman gue tuh ada satu ayat nih, Matius 6 ayat 33. Salah satu ayat favorit yang gue belum tahu adalah Roma 5 ayat 8 yang berkata seperti ini. Tuhan itu sayang banget sama kita, dan Tuhan akan menggunakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Segala sesuatunya itu berarti yang baik dan buruk. Tapi kata kuncinya itu menggunakan, bukan menyebabkan. Ini gue percaya banget bahwa kecelakaan itu Tuhan nggak jadikan, Tuhan nggak bikin kalian kecelakaan. Mana sih bapak yang mau celakain anaknya? Enggak. Tapi dia menggunakan. Kalian tahu the art of kintsugi nggak? Japanese art of kintsugi. Nggak. Itu adalah, bayangin sebuah jar mangkok dari tanah liat. Art of kintsugi itu mangkok ini dipecahin. Si pembuatnya mecahin, jadi pecahan-pecahan. Terus abis itu dia lem lagi, tapi dilem dengan emas. Oh, tahu. Iya. Itu adalah sebuah seni Jepang. Jadi kayak dia kayak fracture gitu, tapi emas itunya. Iya. Jadi bayangin mangkok yang pecah jadi berkeping-keping, disambung lagi menggunakan lem dari emas. Jadi yang hasil terakhirnya adalah mangkok yang dari tanah liat, tapi lu bisa lihat alur-alur emasnya, dan itu jadinya jauh lebih keren, jauh lebih berharga dan bernilai daripada sebelumnya. Karena si mangkok itu hanyalah tanah liat yang tidak berharga. Tapi emas itu yang membuat berharga, dan pada saat kita membiarkan emas itu bergabung dengan tanah liat, itu menjadi suatu art yang luar biasa. Gue percaya kita semua manusia dengan keburukan, decision making yang sangat, ability yang sangat buruk. Kita seringkali tanpa memikirkan konsekuensi, kita mementingkan ego, keinginan dan lain-lain, and we fail. Kita menyakiti orang-orang, menyakiti orang yang kita cintai, suami istri, anak, orang tua, menyakiti diri kita sendiri. Tapi di tengah-tengah kebobrokan dan kesalahan kita, Tuhan tuh Tuhan yang selalu mengumpulkan segala mess kita, semua kehancuran kita, dan ini membuat sesuatu yang lebih indah daripada sebelumnya. Sayangnya kita tuh manusia seringkali karena agama kita berpikir Tuhan tuh marah, dia jahat, dia mau membalas karena kita udah dosa, mau dihukum, mau dimasukin neraka. Enggak ada. Tapi kalau kita ngerti dia seorang Bapa yang baik, nggak ada itu semua. Kayak di posisi lu, Ren, berapa banyak dari kita yang berada di posisi yang mungkin lu alamin. Kita melakukan kesalahan, kita merasa semua orang marah sama kita, bahkan kita merasa Tuhan marah sama kita. Iya, dan kita ngerasa kayak kita udah lu dikutuk. Iya, udah nggak ada, game over. Udah angkat tangan semua nih. Ya, kayak tadi dia bilang Tuhan nggak mau lihat dia lagi gitu. Iya, dan bohong nggak sih itu? Bohong. Jadi apa ya? Makanya gue
Cuma pengen tuh kayak gue tahu lah, maksudnya semoga gue suka tuh yang kata-kata lu kemarin kita teleponan. Oke. Yang mana? Mendingan kita jauh, tapi kita udah ubah derajat kita mau 1 derajat, 90 derajat, 180 derajat ke arahnya Tuhan. Tuhan Yesus. Dibanding kita deket-deketan tapi kita ngebelakangin dia. Iya. Itu gue suka banget. Gue bilang sama dia. Iya. Gue bilang, maksud gue gak apa-apa gue jauh, tapi gue udah tahu tujuan gue kemana. Iya. Terserah orang mau ngomong apa, gue tahu prosesnya pasti sakit. Tapi gue tahu. Jadi stop deh udah mikir kayak Tuhan benci. Nggak ada. Nggak ada, itu iblis aja mikir kayak gitu. Bayangin orang bisa lihat gue bajingan. Tapi yang belain gue siapa? Jadi gue udah nggak perlu takut deh kayak orang mau, lu ini si tukang ini nih. gue tuh coba ketawa. Gue kadang tuh gue coba ketawain kenapa. Dia kan suka nanya, yang udah gitu. Enggak apa-apa, yang gue nggak emosi. Gue coba ketawa. Bapak gue dia. Gue nggak perlu kok omongan dulu udah. Omongan yang negatif, dah buat gue kayak yang belain gue dia. Jadi udah yang buat yang masih melakukan atau emang mau bertobat. Tuh, dengerin tuh ya. Dengerin. Bertobat itu bukan berarti melakukan hal baik, bukan berarti melakukan hal benar, berarti perspektifnya. Lupain kalau kita tuh karena kita buat salah, kita dimusuhin sama semuanya, terutama sama Tuhan. Enggak, Bapak kita tuh Bapak yang baik. Orang yang satu sosok yang belain kita paling pertama, paling depan itu dia. Siapa yang mau disalipin? Gak ada kan? Cuma dia doang kan. Dia turun, udah salipin gua aja. Yang penting dia ini semua selamat nih. Waktu yang paling tepat untuk mandi kan pada saat kita jorok. Pada saat kita harusnya justru pada saat kita berada di posisi yang kita rasa ternajis adalah posisi terbaik untuk datang ke Tuhan, karena cinta kasihnya itu yang memandikan, membersihkan kita. So tujuan podcast ini tuh cuma itu guys. Jadi untuk ngasih lihat bahwa cerita kita tuh bukan kita, cerita kalian tuh bukan kalian, itu cerita Tuhan di dalam kalian. Dan kalian membuka hati kalian seperti sebuah kertas yang kalian membiarkan Tuhan tulis deh skrip lu, cerita lu mau kayak gimana nih, kita kasih. Keren banget sih. And mulai dari sini juga bakal incredible. Lu denger ngambil sekolah ya? Gue jadi gue tuh sebenarnya kayak gini, kayak gue oke lah, gue sadar ada satu poin di mana di titik hidup gue, ya benar yang Lady tadi bilang, harusnya gue marah, karir gue 16 tahun anjir hancur, dah selesai itu, segala macam jeripayah apapun itu. Tapi gue sadar kenapa Tuhan hancurin, Tuhan izinin. Itu mungkin salah satu anugerah yang gue dapat dari Tuhan. Mungkin gue kenapa gue nggak marah? Karena gue pikir, ya karena saat gue ngelakuin itu nggak ada kemuliaan nama Tuhan di situ. Ya gue bisa ngidupin keluarga gue, mencukupi mereka. Tapi itu cuma all about Randy. Yang the hero is Randy. Tapi bukan hero-nya bukan dia. Kenapa gue ambil sekolah itu? Sekolah apa tuh? Nih gue sambil nge-zoom. Hasilnya tau gak sih? Nanti dimarahin lagi. Jangan lah, gak apa-apa. Tuh. Ya jadi gue hari sebenarnya udah lama gue pengen. Sebenarnya mungkin lebih kayak ke pelayanan aja. Karena gue ya itulah. Jangan dibikin penasaran dong sekolah apa jadi. Teologi. Kalau yang belum tahu, search saya di Google itu arahnya kemana gitu. I think that's amazing. Ya karena apa ya, gue nggak tahu deh. Terserah deh orang mau ngomong apa. Gue nggak peduli orang bakal bilang lu pengen biar citra lu balik, whatever. Terserah. Kalau lu penceritaan lu bakal kasih tau orang. Ini kan gue yang kasih tau. Iya lu. Itu bukan penceritaan artinya. Iya, tapi sorry nih Kak. Gue sih balik lagi ya, itu juga termasuk dalam ini gue ya, salah satu juga yang Tuhan
memang sih ya, ya ini memang masih baru ya, memang masih baru dan kita masih di awal gitu ya. Tapi gue sendiri yang melihat bahwa Tuhan itu nyata baiknya ya untuk Randy ya maksudnya ya. Gue sendiri yang melihat kebaikan Tuhan yang nyata banget di hidup dia, di mana dia dicaci maki orang, dihina orang, itu kan gue masih ada di sebelahnya dia dengan status masih istrinya dia kan, gitu ya. Gue lihat dia gimana dihina dan lain-lain, omongan sekitar, wah udah Randy abis lah, udahlah, gini, wah dia salah dia, bla 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 kayak gitu. Dan tanpa gue tahu ternyata dia berbalik sama Tuhan, ya kan? Dia mengikuti itu gitu kan, maksudnya mengikuti berbalik sama Tuhan, ngikutin nih, taat sama Tuhan gitu apa yang ini, dan Tuhan kembaliin gitu. Dan kalau dia nggak sebenar-benar setulus itu, kalau dia cuma acting di depan gue yakin nggak mungkin segampang itu Tuhan balikin karyanya. Karena yang gue lihat sekarang nih, begitu Tuhan pulihkan semuanya, ini sekarang baru berapa lama sih itu ya? Iya, dia yang tinggal pilih kerjaannya gitu, brand loh, bukan cuma syuting serius TV gitu ya. TV sinetron, bukan gue merendahkan itu, tapi kan itu kan kerjaan TV ya. Tapi ini brand yang masuk gitu dengan kontrak yang cukup misalnya lumayan bisa dibilang itu kan ya. Amin. Tapi maksudnya gini, memang itu belum lock gitu. Tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, kalau dia nggak setulus itu, kalau Tuhan gak lihat itu, nggak mungkin Tuhan balikin. Dengan begitunya Tuhan pakai dia buat berkatin kita semua ya. Maksudnya gue sebagai istri dan anak-anak gue gitu. Bisa aja Tuhan, ya udah di Lady aja lah, Lady dengan ini. Tapi gue lihat sendiri di dia, kalau gue ya udah lah ya, ada empati orang, ada. Make sense, wajar. Ya kan? Kalau Randy, ini kan orang jahat diceritain nih, harusnya ditinggalkan. Villainnya gue. Tapi gue lihat itu gitu, makanya gue bilang bahwa semua adalah kuasa Tuhan yang mengubahkan dia gitu. Dan gue dikasih lihat buktinya nyata bahwa dengan telapak tangan yang 16 tahun tadi di pikiran manusia adalah udah selesai lo, udah titik. Tapi ternyata kata Tuhan, oh tidak, ini masih koma gitu kan. Itu gue nggak mikirin. Gue saat udah keluar, apapun yang gue dapat, kayak ibaratnya kayak gue bilang gini, saat gue masuk sekolah itu, yang gue cerita sama lo deh, kayak gue kayak napi yang habis ngebunuh orang, ngerampok orang, nyolong, ngerampok, ya pokoknya ngebunuh lah, paling jahat gue. Gue masuk ke sekolah itu kayak napi yang baru keluar dari penjara, dapat remisi. Aduh. Tapi gue mau nggak mau gue, karena gini, pas saat hari pertama rumah sakit itu tanggal 1 tuh ya, Kak Densu keluar, Kak Densu pulang sama istrinya. 31 ternyata, 31 kita kejadiannya itu 31 Juli. Iya, tanggal 1-nya berarti. Yang rumah sakit siangnya, paginya. Iya, 31 Juli. Oh, 31 Juli itu ya? 31 Juli subuh ternyata, aku salah. Ya, terus itu pokoknya besoknya lah, siangnya. Kan gue telepon Gideon. Gak diangkat, terus telepon gue balik. Jam 12:30 lah, jam 12. Itu gue nangis. Gue nangis kedua kali di momen itulah. Gue coba bilang, udah Kak, gue udah. 2 kali gue ngomong capek. Satu saat gue pikir Tuhan yang ada, ini kedua kayak udah Kak cukup, gue takut, gue udah cukup, gue udah capek, hidup gue sekarang mau kasih buat Tuhan aja. Bukan berarti gue nggak mikirin karir gue, karena ya Tuhan juga ngajarin kita hikmat. Betul. Tiba-tiba Randy, tiba-tiba gue jadi kayak keluar jadi pendeta gitu kan nggak mungkin gitu loh. Dan itu nggak harus, definisi memberi hidup buat Tuhan bukan berarti itu. Karena maksudnya melayani sempit, gitu, kan? Dan gue bilang, maksudnya gue pengen sekolah ini karena satu, gue nggak mau sembarangan, karena yang gue bawa nama besar bokap gue nih di atas nih. Gue harus belajar. Apapun yang Tuhan kasih jadi gue, apapun yang nanti gue kerjain, dia dulu. Great. Karena apapun itu, gue cuma satu mikirnya, yang belain gue dia. Berarti apapun yang gue lakuin atas nama dia, dia pasti paling depan nih. Pasti dia jaga, tunggu dulu nih anak gue nih, ada apa lu? Jadi kayak ya udah, gue bilang, Kak, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Dia nyampe, pas hari terakhir itu didoain gue, terus sama Lady juga didoain. Spesial ya Ren ya lu ya. Gue bilang, iya Kak, Lady spesialnya. Tapi gue bingung kenapa Tuhan kok gue yang bajingan, gue yang buat salah fantastis, bombastis, masih dikasih nyawa.
Berarti Tuhan lihat sesuatu di lu. Ya amin aja deh. Yeah. Karena gue masih mau belajar. Terus dia baru ya udah. Oke, di situ udah gue daftar tuh. Gue cuma mikir gini. Gue bukannya gue nggak mikirin karir, gue nggak mikirin materi uang atau itu kan hikmat buat keluarga gue. Cuma gue mikir satu, Tuhan aja udah nyelamatin gue. Kasih gue mukjizat. Gue dikasih lihat mukjizat yang mungkin nggak banyak orang bisa ngelihat. Gua, Lady, gitu kita berdua nih dalam mobil itu. Lihat itu tuh kayak buat gue anugerah kayak oke. Ya udah, jadi gue mikir cuma ya udah yang penting Tuhan dia udah nyelamatin gue sama Lady, keluarga gue, keluarga kita nih, gue sama Lady, anak-anak semua. Udah deh, nggak usah khawatir yang lain. Tuhan pasti sediain. Gue bangga jadi anak Tuhan Yesus. Jadi anak bokap gue, anak Tuhan gue bangga. Kenapa? Ya gue dikasih lihat mukjizat gitu loh, kayak murid-murid Tuhan Yesus aja nggak ada. Maksudnya ada yang udah lihat tapi masih nggak percaya. Gue kayak gue bukan membandingkan ke situ, tapi kayak gue membandingkan kayak diri gue yang dulu sama yang sekarang. Gila. Dulu gue cuma mikir yaudah tuh kan mungkin lihat gue mediocre aja lah. Manusia ciptaannya yang biasa aja. Keluarga gue juga biasa-biasa. Nggak ada yang spesial. Cerita hidup gue dan keluarga gue juga nggak akan gimana-gimana. Ya tak kau salah nah. Ternyata gue salah dan kayak wah gitu loh, kayak wah kayak ibaratnya satu Indonesia nih kayak nonton berita gue tuh kayak mereka nyetel Netflix yang mereka udah nggak bisa pindahin. Dan itu tuh gue cuma pengen kayak gini, mumpung masih ada waktunya, ya mumpung mereka nggak bisa pindahin. Mereka dengan nama Yesus terus ayo lo gue ya lu lihat bapak gue baik. Gue pengen menutup episode kali ini dengan sesuatu yang berbeda. Tapi sebelum itu, ingat gak kemarin Ren, pas gue baru ketemu lu pertama kali, gue bilang satu hal, dan hari ini gue sadari sesuatu juga. Gue bilang ke Randy ini kemarin gue ngomong ke Randy, Ren, dia kan udah melihat kebaikan Tuhan, dia udah oke, gue pengen pelayanan, memberi hidup gue gitu, sekolah Alkitab dan semua, that's great. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang melihat kebaikan Tuhan. Reaksi kita apalagi sih selain pengen berterima kasih dengan cara yang kita tahu. Tapi gue bilang ke dia yang paling penting, memberikan hidup pada Tuhan tuh nggak berarti lu buang segalanya, buang karir terus jadi pendeta. Right? Yang paling penting adalah bukan di mana lu berada, tapi kenapa lu melakukan apa yang lu lakukan. Kayak kalian bisa berada di sini karena orang-orang di luar. Sorry Mas Izo. Menyempatkan sekolah di tengah-tengah kesibukan itu adalah hal yang patut dihargai. Tapi gue bilang ke Randy gini, jangan sampai kita terlena dengan melakukan buat Tuhan kayak pelayanan, jadi pendeta, itu semua eksternal. Padahal yang paling penting itu internal. Keluarga, pernikahan. Dan gue bilang ke dia, pelayanan terbesar dia mulai hari ini sampai mencintai Tuhan itu mudah. Karena Tuhan baik sama kita, otomatis kita cinta dia. Kalau Tuhan baik sama kita, kita masih brengsek sama Tuhan, gue gak ngerti lagi gitu. Mudah, tapi mencintai sesama, terutama orang-orang yang paling dekat. Suami sayang istri, istri sayang suami, itu sebenarnya yang paling susah. Sayang orang tua, sayang anak, itu sebenarnya yang menurut gue paling challenging. Karena deket banget sama kita, tapi itulah pelayanan terbesar kita. Dan gue bilang ke dia, gue gak peduli semua orang ngehujat lu, selama yang paling penting adalah apa yang istri lu lihat tentang lu, apa yang anak lu lihat tentang lu. Semua orang bilang wow, anak istri kita bilang kita gagal. Tapi kalau semua orang bilang anak istri kita bilang wow dan berhasil. Dan hari ini yang gue lihat surprisingly don't know gimana bisa adalah istri yang mencintai lu dan dari tadi mensupport lu, meninggikan lu, ngerespek lu. Gue kayak wow, itu juga Tuhan merubah hati lu dengan luar biasa. Tuhan merubah hati kalian from the get go perjalanan ini sampai sekarang. Dan forget semua haters, one day semua orang bakal ngelihat bahwa Tuhan itu baik di tengah-tengah kehidupan kalian, dan mereka bakal bisa bilang you guys are the real deal and you have a real deal God. So ini biasanya sih, ini kayaknya podcast pertama gue yang kayaknya deep and kebaikan Tuhan. Biasanya kita kayak ngehumor lah, sarkas lah, ketawa lah. But this is a safe space guys, it could be anything. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik. I wanna end with this. I want us to pray. Belum pernah dilakukan di tempat ini untuk berdoa.
kemarin pas Lady berdoa, gue percaya banget momen itu was so special untuk banyak orang di luar sana yang lagi berada di season itu. And I want you to pray. By the way, tadi lu udah preaching pertama kali seumur hidup lu loh. Tadi yang pas lu lagi ngomong kepada orang-orang. Emang iya itu ya? Iya, itu khotbah lu pertama. Jadi kalau lu khotbah Mudah-mudahan dosen gue kan nonton ya. that was powerful karena itu asli dari pengalaman lu. Right? That was powerful. But even right now di luar sana banyak dari kita most probably yang gak kenal Tuhan, gak percaya Tuhan, apapun iman dan agamanya, karena gue percaya Tuhan lebih besar daripada sebuah agama. Dia terlalu besar, kebaikannya terlalu besar, gak bisa dibendung dalam sebuah agama. Itu yang gue percaya. Mungkin kita kira dia adalah Tuhan, mungkin kita kira dia hanyalah nabi, mungkin kita kira dia hanyalah guru manusia biasa, tapi sesungguhnya dia adalah pencipta. Semua yang kita lihat dan tidak kita lihat, isi bumi segalanya, dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah penyelamat kita, dan yang terpenting, dia adalah Bapa kita. Dan apapun iman agama kita, Tuhan sayang kita. And hopefully teman-teman yang lagi ngelihat ini bisa ngelihat kenyataan itu, kebaikan itu dalam kehidupan kalian. So Ren, would you close us in prayer? Kemarin udah kerjanya si Lady, right? And that was fantastic, luar biasa, touching hati banget, menyentuh hati. Please berdoa buat semua teman-teman di luar yang dalam perjalanan mereka masing-masing, dimanapun mereka, posisi mereka dengan Tuhan. Harapannya adalah di saat ini direksi mereka bisa ngelihat sedikit kebaikan Tuhan, dan mungkin mereka punya masalah yang sama kayak kalian, pernikahan yang lagi messed up, atau mungkin keuangan, mungkin penyakit, mungkin apapun. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengubah mess menjadi message, yang hancur menjadi yang indah, sampah menjadi mahakarya. Amin. Let's end that. Let's kita akhiri dengan itu. Oke. Let's go. Dosen-dosen aku nggak nonton ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semua yang Kau cukupkan, semua atas kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Brian, berkati Lady, berkati semuanya, operator kamera, semuanya. Berkati kami karena kami sudah melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Semoga nama-Mu yang dipermuliakan, dan semoga orang-orang yang sedang mengalami masalah mungkin lebih besar atau mungkin sama, Tuhan sentuh hati mereka, jamah hati mereka, lembutkan hati mereka untuk berdoa karena hamba-Mu ini cuma hanya dengan berdoa komunikasi kita dengan Tuhan. Lembutkan ya Tuhan hati mereka semua, karena dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan-Mu ya Bapak. Tuhan itu tidak jauh selama kita mau berpaling kepadanya. Turunkan semua kebaikan-Mu, hikmat-Mu, semua pengertian-Mu, pengampunan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, pimpin segala macam ucapan kami, pimpin semua sikap kami, pimpin kami ya Tuhan, karena supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Guys, thank you so much udah datang, be vulnerable and be open dengan perjalanan kalian. Thank you untuk memberikan Indonesia VIP seat, premier tiket dalam melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kalian. Amin. Kita baru ngelewatin Act 1, Act 2 yang crazy, yang paling berat udah lewat. Amin. Yang lainnya akan lebih indah dan naik terus. Keep going. Haters gonna hate. Sometimes things goes well, naik turun, tapi yang paling penting itu naik turunnya bersama Tuhan tuh bakal terus akhirnya naik. Iya, benar deh, benar. Tapi itu dia yang gue. Oh, satu lagi, jangan pernah mengecilkan momen kalau kita lagi kesusahan, right? Kita lagi terpuruk, yeah. Enjoy the moment aja. Karena di momen itu yang gue dapat dan keluarga gue dapat, termasuk Lady, semuanya nih kita yang dapat nih, yang Lady juga rasain, itu momen terindah loh sama Tuhan. Beautiful. Jadi kalau orang bilang, oh ikut Tuhan tuh pasti indah, enggak. Indah pada waktunya, kan ada indah pada waktunya. Ikut Tuhan gak selalu nyaman, tapi yang pasti selalu aman.
Keren. Iya, jadi nikmatin momennya, nikmatin Beautiful. prosesnya. Karena di proses itu kita akan tahu siapa itu Tuhan sebenarnya. Keren. Ada satu patah kata dari Lady mungkin? Ayo Bu. Mungkin kalau globalnya gitu ya, jangan pernah negative thinking sama sesuatu yang buruk. Karena sometimes Tuhan membalut sesuatu yang positif itu melalui yang buruk gitu. Ngeprank kita gitu ya. Iya. Kayaknya jelek. Bercanda. Sebenarnya baik. Iya. Kalau dilihat alurnya flashback Iya. ya ampun gitu Iya, banget iya, gitu. iya. Tapi kalau setelah dilihat keseluruhan Right. gitu, bukan aku yang bilang ya, tapi banyak sekali orang yang Iya. puji Tuhan gitu diberkati Iya. melalui proses yang aku lalui. Even sekarang baru masih fresh aja udah memberkati. Bayangin 1 bulan setahun dari sekarang. Gue tunggu kalau filmnya nanti keluar, gue minta VIP tiket jauh. paling depan ya, paling depan ya. Dalam tanda tanya sekarang masih dalam tanda tanya PH-nya siapa, produsernya siapa. Iya, tapi gue yakin pasti terjadi karena sutradaranya. Iya. Yo, Gokil bokap. Oh berarti kita tinggal siapin ini aja ya, siapa nih yang kasih harga paling bagus. Iya, nggak pilih aja gitu kan. Guys, thank you so much for coming. Thank you for being open. This is a safe space. If you guys love this, jangan lupa share, subscribe, like, do whatever you want. Share this, bagikan ini kepada orang-orang yang kalian tahu butuh mendengarkan cerita pengharapan dan kebaikan Tuhan. Well, see you guys in the next episodes di mana kita bakal mendengar amazing stories. And thank you guys so much. Sama-sama. Thank you. Thank you. Thank you.